Tadi kita cari-cari juga di sana. Si Amel itu yang kita eksekusi kemarin itu nggak ketemu Pak. Akhirnya kita lihat rekamannya. Saya ada saudara Pak Supri di Polsek Kukun gitu. Iya. Dan kebetulan kita sudah ketemu sama beliau, sama Pak Supri. Jadi Amel itu gimana Pak awalnya Pak? Kalau boleh tahu Pak. Jadi seperti saya juga kenal Amel, Ah. kenal aja ya. Kenal. Maaf nih. Jadi nggak ada istilah satu saudara tuh pada itu nggak ada. Nggak ada ya. Siapa dari mana? Nggak ada hubungannya. Iya benar-benar. Cuma dulu mereka itu bekas karyawan teman saya. Oke. Pabrik plastik. Pak Awi ya. Pak Awi ya. Kok Awi? Oh iya, Cina ya benar. Tuh teman akrab saya. Nah, pabrikku di sini, Tambang Meras plastik kirinya ada pabrik plastik itu di situ duduk mereka kerja. Oke. Cuman dulu sering tabiatan saya pas duit. Oh gitu ya. Sering ambil es, makan, sering duit kalau saya lagi main di situ. Itu ceritanya. Kalau saya perhatikan, itu korban eczema. Eczema itu obat-obatan ya? Obat. Tramadol gitu. Awalnya itu awalnya. Oke. Jadi pergaulan yang nggak benar gitu kok. Tapi pada saat Pak Supri kenal sama Amel itu udah berapa tahun yang lalu Pak? Kalau boleh tahu. Maksudnya itu masih normal kan jatuhnya? Masih normal kan? Terus sama saya tak akrab banget. Akrab ya? Kan saya sering ke situ ke teman saya. Iya benar. Seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali sama di situ. Oke. Sekarang juga Pak Ali masih berdiri pabrik juga. Masih situ ya. Kalau misal seandainya kita datengin ke pabrik itu nanya bisa gak Pak kira-kira Pak? Kalau misal kita datengin ke sana ke pabrik yang plastik itu ke Kohawi itu bisa gak kira-kira? Jawabannya juga sama dengan saya. Dia sebagai karyawan. Jadi untuk yang keluarga itu nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi bukan keluarga teman-teman. Bukan keluarga. Jadi cuman teman ya. Teman aja ya bisa dibilangnya. Atau bilang anak asuh lah ya. Kalau saya kenal aja sama dia. Kenal aja ya. Kenal aja. Terus kami ke teman saya ke pabrik. Mereka kerja di situ. Kosannya di mana Pak kosannya? Katanya kosan dekat sini. Pokoknya dari pabrik dulu nanti harus bayar masuk ke kiri di kontrakan dulu. Cuma sekarang saya nggak tahu dia di mana. Dulu kan sama ibunya berdua tuh. Oh dulu sama ibunya? Ibunya. Tahu nggak Bapak kontak ibunya? Nggak tahu. Ibu dia nggak kenal. Cerita dia ke saya gitu. Oh, oke. Jadi nggak tahu mana siapa, saya nggak kenal. Aku pengen ketemu sih sama Amel ini gitu. Ya mungkin nanti bisa santri gitu dah. Kalau sekarang naik apa sekarang? Naik motor. Bawa mobil Pak? Mobil. Mobil agak jauh dalamnya, susah. Oh gitu. Susah. Jalan kaki nggak bisa? Susah jauh. Ada kali kita 1 kilo lah. Wah dekat lah 1 kilo mah. Kalau kita dari Tangerang nih Pak. Dan itu pun ibunya masih tinggal di situ atau tidak saya nggak tahu. Oh gitu. Gimana kalau kita kesana so? Bisa nggak Bapak? Ada waktu? Kira-kira udah 7 bulanan lah. Karena stres seperti itu. Namun dia stres, saya main sini sering. Tapi waktu kemarin kita seminggu yang lalu kita samperin itu, dia bilang ada orang tuanya di Kukun. Ya mungkin itu. Tapi belum pindah. Itu dia Pak. Bisa minta tolong nggak Pak? Masih di kontrakan situ. Informasinya. Bisa minta tolong nggak Pak kira-kira? Bisa aja kita samperin gitu coba. Pakai motor apa samperin nggak apa-apa, nggak tahu. Iya boleh deh. Gitu. Jadi kita mau ke kontrakan ya Pak ya? Ke kontrakannya Pak. Ke kontrakannya si Amel karena di sana masih katanya kemarin infonya itu Amel itu ada ibunya di sana. Tapi belum tahu nih. Karena itu 7 bulan yang lalu Pak ya. 7 bulan yang lalu. Nah, sekarang saya sama Pak Supri mau memastikan semoga masih ada keluarganya di sana. Semoga Amel bisa ketemu dan bisa sembuh. Karena kemarin saya temuin Pak ya gitulah. Kasian gitu Pak. Masih muda udah seperti itu gitu. Sekali lagi terima kasih nih Pak Supri nih atas bincang-bincangnya nih. Iya, boleh. Yuk kita ke sana yuk. Motor dinas temenin Pak Supri nih. Kita mau ke kontrakannya Ibu. Ini Polsek Kukun, Polsek Rajek sih Pak? Polsek Rajek. Oh. Lu kerja di Kampung Kukun. Jadi teman-teman, alhamdulillah kita sudah sampai di rumahnya Amel. Tadi kita juga sudah nyamperin sama Pak Supri dari Polsek Kukun Rajek. Terima kasih Pak Supri yang sudah mengantarkan ke sini. Dan kita mau ketemu orang tuanya dulu gitu loh. Kita ngobrol-ngobrol, komunikasi sama orang tuanya Amel. Kenapa Amel bisa hidup di jalan dan bisa menjadi yang sekarang.
Semoga Amel sembuh. Kita ketemu orang tuanya dulu. Yuk. Assalamualaikum. Bu. Nah, saya datang lagi. Masuk ya Bu ya. Mohon maaf ya Bu. Gak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Tahan dulu, kita pastiin dulu nih. Ini bener bukan Amel yang Ibu maksud? Bener. Tahan dulu. Takutnya salah. Nggak ada lagi emang. Bentar. Biar tidak ada salah paham. Ya, bentar. Mana ya? Foto ya. Iya, aku foto Emang kemarin. Ada laporin, ada Nah, laporan. ini bukan. Ya. Bener kan? Hitam sekarang mah ya. Hitam sekarang. Dulu mah putih bersih. Dulu putih ya. Ya, alhamdulillah teman-teman kita sudah ketemu sama ibundanya Amel. Iya. Saya juga lagi sakit. Sakit apa? Nih, dari sini ke sini kesemutan. Oh, Nggak boleh kena dingin. oh gitu. Kalau dingin aja udah dah. Mau berobat nggak punya laki ya. Lakinya kemana emang? Tinggal. Oh, itu yang sadam-sadam itu siapa? Abang. Itu anaknya. Adiknya Amel. Adiknya Amel. Oh. Bapak ini mah, ini bapaknya ini. Aku udah pensiun udah nggak kerja. Oh. Inilah orang susah. Berarti ibu punya suami dua? Punya suami dua tapi yang udah meninggal satu. Yang yang udah meninggal yang bapaknya dari Amel apa bukan? Bukan, bapaknya Amel ini. Oh, oke. Oke, paham. Tapi yang sama yang ini udah lama juga ya? Udah lama. Ibu namanya siapa? Bu Yulianti. Bu Lianti. Perkenalkan nama saya Adif. Jadi cerita sedikit nih Ibu, kemarin kita ketemu sama Amel di jalan apa ya, jalan Pasar Kebis lah pokoknya gitu, di warung situ kita ketemu. Kita ketemu dia lagi jalan pakai bawa berkas, pakai rok pendek, sama kaos. Nah kita berdua lihat karena ngapain nih gitu loh. Iya nggak apa-apa, ngapain nih gitu. Di jalan pakai rok pendek, saya takutnya kenapa-napa gitu. Iya, takutin orang doang. Itu yang saya Padahal takutkan. anaknya suruh pulang ganti, kata kita. Kalau kotor bajunya ganti, Mel, pulang. Enggak, baju saya juga dipakai, biarin nggak apa-apa ya. Baju muslim baju panjang saya pakein. Oh iya. Bukain tuh. Bukain ya. Terus pakai ngambil sendiri, pakai celana pendek. Saya juga bangun, aduh pakai celana pendek tadi orang, Mel. Di jalanan mah kan takut ya. Makanya. Pulang. Tidur di sini tadinya saya takut ya bolok begini aja siapa lu Dikit. Kata dia gitu. Perut saya kena tangan dia kan sakit ya kalau gitu. ngamuk siapa dia orang kali ya. Nah bolak buat jaga diri. Betul. Cerita sedikit nih Ibu, aku boleh tanya ya, kenapa Amel bisa seperti itu sih Bu? Maksudnya awal ceritanya itu kenapa gitu? Pertama pacaran, lagi sekolah nih anak, sekolah nih, terusnya pacaran di situ aja tuh. Kata saya kalau emang pacar di sini ngobrol ya. Terus lama-lama hamil tuh sama pacarnya. Oke. Kata saya gimana? Emang anaknya udah kita ngomong, Mel bilang sama pacar kamu. Mau berapa aja? Iya. Ke bapaknya bilang minta nikahin gitu ya. Nikahin. Berapa aja deh, 1 juta kayak ya, cukup yang penting nikah sah gitu. Betul. Terus ini aku tuh saya itu pacar nggak mau, takut kita gede, enggak kita juga nggak minta gede. Yang penting sah lah gitu. Iya. Terus jadi tuh anak hamil, pacarnya nggak mungkin takut ya. Terus kita juga takut ke rumah orang tuanya kita nggak belum ketemu. Sampai sekarang belum ketemu. Oke. Katanya soalnya si Amel ditabok abangnya. Ditabok abangnya siapa? Si pacarnya? Oke. Ditabok katanya, terus dia gimana hamil, terus dia lahiran dikasih bidan anaknya. Oke. Dikasih bidan, tinggal kita nggak punya tebusannya. Iya. Kata ibu berani nebus nggak nih? Saya nggak punya duit, nggak kerja, nggak punya laki ya. Saya kan keadaannya kita begini susah. Terus gimana nih Bu? Apa ini mau di ini aja? Bagaimana baiknya dokter? Saya bilang gitu ya. Iya. Ya tantangan gitu, tantangan jangan nuntut kita. Enggak, saya nggak nuntut dah. Yang penting nih bayi selamat kita bilang ya. Iya. Ibu nggak minta duit berapa? Enggak, saya nggak minta duit. Kalau mau mah si Amel aja kasih buat berobat, buat ngurut gitu ya. Iya. Saya ini anak selamat tadinya, terus dia selamat lagi, sehat lagi. Saya bilang mungkin dikasih tuh sama dokternya. Ibu jangan nuntut, jangan enggak tanda tangan saya di situ. Amel tanda tangan. Terus
udah tuh dibawa anaknya sama bidan. Ini jangan dikasih orang yang nggak benar, biar diurusin gitu ya. Iya. Kita nggak tega juga ya. Dia nggak tega tuh ngeliatin anak dipoto lagi tuh punya HP dia. Si Amel itu. Foto anaknya. Oh oke. Tapi Liatin. masih ada komunikasi gak sama bidan itu? Enggak, udah lepas. Kita nggak boleh nuntut kan. Udah tanda tangan, udah lepas begitu aja, jangan diganggu. Tapi boleh gak kalau misalnya kita lihat Anaknya? kita lihat Nggak tahu di mana ya. Si Amel, kita juga udah lupa jalan ke dokternya itu. Oh. Udah lupa jalan kemana kali. Udah lupa kita. Tahun berapa itu, Bu? Tahun berapa sih? Kan lagi hamil setahun ya. 9 bulan. 9 bulan. Lahiran udah begitu aja, jangan ngeganggu ya Bu. Iya. Enggak, maksudnya Amel kejadian hamilnya itu tahun berapa? Setahun. Mundur aja gitu. 2 tahun yang lalu ada? Setahun lah gitu. Oh, setahun yang lalu. Wah, berarti masih anget, berarti masih bayi dong ini. Matinya masih orang baru keluar. Allah. Diambil gitu. Atau saya nggak punya uang suruh nebusnya. Yang penting si Amel sehat lagi gitu. Nebusnya berapa, Ibu? Berapa nggak nanya kita. Ya orang di dokter sih, dokter terusnya orang itu juga punya duit gitu ya. Ya pokoknya saya minta bayi selamat deh diurusin gitu ya. Kita nggak bener ya Bu, iya jangan nuntut enggak. Kita orang susah nggak bisa nuntut Pak. Berarti dari situ Amel mulai depresi tuh, mulai merasakan. Ya, foto lagi di HP dia, anaknya lagi ngelangap, aja ketawa, udah ngajar foto segala lagian. Iya. Dari situ doang gitu. Dari situ ya. Sampai sekarang, berarti benar teman-teman, Amel itu masih bisa sembuh kalau menurut saya sih. Masih baru karena belum terlalu bertahun-tahun. Mau bawa kita takut. Iya. Ini nggak mau aja, mau nih beli uduk juga kita beli uduk ya goceng ya sarapan. Udah keluar mau ngapain? Mau kesini aja duduk udah aman. Ntar di sana mah sampai kamar anak kecil berdarah dia nangis. Oh pernah ya? Di samping tuh orang gila. Jangan gitu, ntar gue bilang polisi lo ya. Dia bilang gitu nama anak tuh. Ini bukan orang gila. Ini anak doang kita bilang. Iya betul. Main situ. Betul. Gua tuntut loh. Polisi dia bilang kalau nyampe berdarah nih kita bilang sakit mah. Ya udah makanya di rumah aja kita. Di rumah aja. Iya. Tapi udah berapa lama nggak pulang Bu Amel ini? Ini ada kali sebulan di sini. Kalian pulang aja tidur di sini. Tapi sebulan ini nggak pulang? Enggak. Kemana? Takut ditangkap orang aja, nggak bener ya. Iya. Terus diapain gitu, kita takutnya begitu doang. Iya betul. Nggak mau pulang. Jadi tujuan kita ke sini Ibu bukan hanya macam-macam, bukan yang lain-lain, tapi tujuan kita ke sini mau silaturahmi, mau kenal dengan keluarganya Amel, khususnya ibu kandung, bapak juga semuanya. Jadi kita olah lah Amel ini bisa seperti sedia kala. Iya. Belum itu kata orang-orang yang kata Bu Haji. Soalnya ini ambil bukan kudu pakai duit Bu ke orang pinter ya. Itu Haji Ketel lah gitu, lurah. Pak lurah itu enggak ini bukannya gratis. Pak saya minta tolong obatin kan nggak begitu ya. Tapi Ibu izinin ya kalau misalnya kita mau bantu ya. Kalau mau dibantu mah kita juga lagi nyari orang siapa sih yang bisa. Iya. Gitu. Coba kita bantu deh. Jadi teman-teman infonya kalau ketemu sama Amel dimanapun berada, tolong kasih tahu saya dan infoin terupdate lah. Karena kita butuh Amel untuk membantu untuk membersihkan. Ada tahu dari siapa? Amel. Aku tahu di jalan, ngeliat di jalan, spontan aja gitu. Ngeliat di jalan Amel lagi jalan pakai rok mini, makanya akhirnya udahlah, kasihan banget cewek jalan pakai rok mini gitu, takutnya dia apa-apain. Itu yang saya takutkan. Gitu. Tapi kayaknya feeling saya seminggu-minggu ini dekat-dekat sini aja sih. Nggak jauh dia. Nggak jauh ya? Nggak jauh. Emang kadang-kadang daerah Pasar Kemis lagi. Tapi emang Amelnya kita bujuk juga agak sulit sih. Seorang masih nyambung dikit-dikit ya, nyambung dikit-dikit ya, betul. Kalau dia orangnya walaupun begitu dia tahu sopan. Iya, betul. Benar. Kadang-kadang sama saya aja tahu dia Bu RT, dia panggilnya Pak. Cuman dia takut pulang gitu. apa gimana gitu. Tapi katanya kemarin terakhir bawa golok, iya Bu? Oh iya, golok. Allahu Akbar. Takutnya dia katanya ada yang Noel, ada di kulit bekas, jadi jaga-jaga. Itu kan udah semakin parah. Iya. Bisikan ya. Iya, bisikan.
Kalau memang dia mau diambil, mau disembelih kan silakan aja gitu. Ya makanya kita Cuma kan izin kita, harus ada ada sama persetujuan orang tua. dari keluarga, betul. Iya. Bapak ibunya yang bertanggung jawab pokok pertama ya. Ya, betul. pokok pertama itu kan Betul, betul. Kalau emang orang tuanya dua-duanya nggak mau, itu apalagi kita. gimana? Terserah. Kasih si orang tuanya aja, kalau kita mah sebagai tetangganya ikutin aja. Cuman gini kendalanya Pak RT, Ibu Yuli kan nggak ada kontak yang kita bisa hubungin. Mungkin Pak RT bisa membantu gitu. Ya, insya Allah bisa. Jadi nanti kita bisa kontak-kontakan. Iya. Saya bisa kontak-kontakan lewat Pak RT gitu. Gitu mungkin ya. Mungkin Biasanya di Bima dia lewat. Oh gitu. ya kadang pagi Sering pulang. Boleh ya. sering dia Iya. cuman dia pulang takut. Ya boleh lah nanti Pak RT kalau ketemu hubungin saya gitu, minta tolong. Iya, minta nomornya Pak RT Ah, ah. ya. Nomor saya ini. Saya nggak ada Nggak ada itu. nomor. Oh ada itu ya. Keadaannya motor. Ya paling gitu aja sih Pak RT. Ya. Kita minta nomor dulu, nanti mungkin kedepannya kita lewat komunikasi lewat Biar ini kalau aja ada handphone aja. telepon nih di sini gitu. Ya.